Kita lanjut ke persamaan eksponen yang kedua. Jika kalian belum melihat persamaan eksponen yang part 1, silahkan lihat video saya sebelumnya tentang persamaan eksponen part 1. Sekarang kita lanjut ke part 2, yaitu persamaan yang kelima. Bentuknya seperti yang ada di layar. Nah, dari bentuk tersebut bisa kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat dengan cara permisalan. Nah, kita misalkan A pangkat fx nya itu sama dengan P. P nya harus, untuk P nya itu lebih dari 0 ya. Syaratnya harus P lebih dari 0. Maka bisa kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat, yaitu AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0. Kita langsung masuk ke contoh saja, yaitu tentukan HP dari 4 dipangkatkan X plus 1 dikurangi 10 kali 2 pangkat X plus 1 plus 16 sama dengan 0. Nah, langkah pertama di sini, samakan dulu basisnya. Jadi, suku yang depan basisnya 4, kemudian suku kedua basisnya 2. Kita samakan dulu, kita ubah basisnya menjadi 2. Maka persamaannya yang depan menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi X plus 1. Setelah diubah ke bentuk 2 pangkat 2, kita kalikan pangkatnya menjadi 2 pangkat 2X plus 2, kemudian yang belakang masih tetap. Nah, perhatikan, di situ pangkatnya 2X plus 2 dan X plus 1. Nah, kita sederhanakan dulu, kita pecah dulu dengan menggunakan sifat eksponen. Kalau dia dijumlah, maka basisnya nanti akan dikali. Berarti kita ubah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2X sesuai sifat eksponen. Maka kita dapatkan 4 dikali 2 pangkat 2X dikurangi 20 dikali 2 pangkat X plus 16 sama dengan 0. Perhatikan, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 4 semua. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2X min 5 kali 2 pangkat X plus 4 sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini, kita misalkan. Nah, yang dimisalkan adalah yang 2 pangkat X nya. Kita misalkan 2 pangkat X nya adalah P, maka akan menjadi P kuadrat min 5P plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, maka ketemu P nya sama dengan 1 dan juga P nya sama dengan 4. Nah, ini belum merupakan penyelesaian karena di sini masih dalam bentuk P. Kita kembalikan lagi ke permisalannya. Untuk P sama dengan 1, 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, kita cari X-nya. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 1. Maka X-nya akan ketemu 0, karena bilangan berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Jadi X-nya yang pertama adalah 0. Kemudian untuk P sama dengan 4, maka 2 pangkat X sama dengan 4. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4? Maka hasilnya X-nya adalah 2, karena 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,2. Kita masuk ke persamaan yang ke-6. Jika fx dipangkatkan gx sama dengan fx dipangkatkan hx, maka penyelesaiannya ada 4 penyelesaian. Yang pertama, fx sama dengan 0 dengan syarat gx nya nanti harus lebih dari 0 dan juga hx nya lebih dari 0. Yang kedua, fx nya sama dengan 1. Yang ketiga, fx sama dengan min 1. Syaratnya gx dan hx keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi tidak boleh genap dan ganjil, harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil.
Kemudian yang D, Gx sama dengan Hx. Syaratnya nanti harus Fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan juga Fx-nya tidak boleh sama dengan 1. Kita langsung saja masuk ke contoh. Tentukan HP dari x kuadrat min 6x plus 8 dipangkatkan 2x plus 1 sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 dipangkatkan x min 2. Langkah pertama, kita data dulu mana yang fx, gx, dan hx. Untuk fx-nya adalah x kuadrat min 6x plus 8, gx-nya adalah 2x plus 1, dan hx-nya adalah x min 2. Sekarang kita masuk ke penyelesaian yang pertama. Fx-nya sama dengan 0, maka x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Setelah itu, kita faktorkan, ketemu x-nya 4 dan x-nya 2. Nah, perhatikan di sini harus ada syaratnya. Gx mintanya lebih dari 0 dan juga hx lebih dari 0. Nah, kita uji dulu. Untuk x sama dengan 4, kita substitusikan ke gx-nya. Berarti g4 sama dengan 2 kali 4 plus 1. Hasilnya 9. Kemudian, kita substitusikan juga ke hx-nya, yaitu h4 sama dengan 4 dikurangi 2, ketemunya 2. Nah, ini hasilnya sama-sama lebih dari 0, maka x sama dengan 4 ini memenuhi. Sekarang kita masuk untuk x sama dengan 2. Kita substitusikan ke gx, ketemu 5, ke hx, ketemu 0. Nah, padahal syaratnya tadi gx dan hx harus lebih dari 0. Nah, ketika kita menemukan hanya sama dengan 0, maka ini membuat x sama dengan 2 tidak memenuhi. Jadi yang memenuhinya hanya x sama dengan 4. Kita masuk ke penyelesaian yang kedua, yaitu fx sama dengan 1. Maka x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 1. Kita dapatkan x kuadrat min 6x plus 7 sama dengan 0. Nah, di sini kita tidak bisa memfaktorkan dengan cara seperti biasanya. Nah, jika tidak bisa, kita menggunakan rumus ABC. Ini juga sudah pernah disinggung pada waktu kalian SMP, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk B-nya dia adalah min 6, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah 7. Kita substitusikan ke rumus, maka kita dapatkan 6 plus minus 2 akar 2 per 2. Dari sini kita dapatkan x1-nya adalah 6 plus 2 akar 2 per 2. Ini boleh kita sederhanakan. Jadi setiap sukunya dibagi 2 ya, 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan juga 2 akar 2 dibagi 2 hasilnya akar 2. Jadi hasil akhirnya adalah 3 plus akar 2. Untuk x yang kedua, 6 dikurangi 2 akar 2 per 2. Kita sederhanakan juga, didapatkan 3 min akar 2. Kita masuk ke persamaan yang ketiga, yaitu yang C, fx sama dengan min 1. Untuk gx dan hx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita tuliskan x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan min 1. Kita dapatkan x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan ya, ketemu x-nya 3. Jadi ditulis salah satu aja, x-nya 3. Nah, kita uji dulu ke gx. Gx tadi 2x plus 1, maka 2 kali 3 ditambah 1 hasilnya 7. Hx-nya tadi x min 2, maka 3 kurangi 2 hasilnya 1. Nah, 7 sama 1
itu sama-sama ganjil. Maka 3, X sama dengan 3 itu memenuhi karena sama-sama ganjil. Kita masuk ke penyelesaian yang keempat, yaitu GX sama dengan HX. 2X plus 1 sama dengan X min 2, maka ketemu X-nya sama dengan min 3. Nah, kita uji dulu karena tadi ada syaratnya. Fx tidak boleh sama dengan 0 dan juga Fx tidak boleh sama dengan 1. Kita substitusikan ke Fx-nya, yaitu X kuadrat min 6X plus 8. Kita substitusikan ya, X-nya itu min 3, maka ketemu F min 3 yaitu 35. Nah, berarti X sama dengan min 3, dia memenuhi. Maka bisa kita simpulkan HP-nya adalah min 3, 3, 4, 3 plus akar 2, 3 min akar 2. Nah, ini penulisannya nggak harus urut, nggak apa-apa. Kita masuk ke persamaan yang ketujuh, yaitu Fx dipangkatkan Gx sama dengan 1. Maka ada 3 penyelesaian di sini, yaitu Fx sama dengan min 1. Syaratnya adalah Gx-nya harus genap. Terus kemudian Gx sama dengan 0. Syaratnya Fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah Fx sama dengan 1. Kita langsung saja masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3 dipangkatkan 3x plus 2 sama dengan 1. Langkah pertama, tentukan dulu fx dan gx-nya. Di sini fx-nya adalah 2x plus 3 dan gx-nya adalah 3x plus 2. Maka untuk penyelesaian yang pertama, fx sama dengan min 1. Maka 2x plus 3 sama dengan min 1. X-nya akan ketemu min 2. Nah, kita uji dulu. Untuk X sama dengan min 2, G min 2 nya adalah min 4. Nah, min 4 ini genap ya, jadi memenuhi syaratnya. Maka X sama dengan min 2 memenuhi syarat atau memenuhi. Sekarang kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, yaitu Gx-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkan X-nya adalah min 2/3. Setelah kita dapatkan X-nya min 2/3, kita substitusikan ke Fx-nya. Nah, Fx-nya di sini tidak boleh 0. Fx-nya ketemu 5/3. Nah, ini bukan sama dengan 0. Jadi, untuk X sama dengan min 2/3, dia memenuhi. Untuk syarat yang ketiga, Fx-nya sama dengan 1. Kita substitusikan 2x plus 3 sama dengan 1, maka ketemu X-nya sama dengan min 1. Nah, ini juga memenuhi. Maka HP-nya adalah min 1, min 2/3, dan min 2. Kita masuk ke persamaan eksponen yang terakhir, yaitu Fx dipangkatkan Gx sama dengan Hx dipangkatkan Gx. Maka penyelesaiannya adalah Gx sama dengan 0 dengan syarat F dan H-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian penyelesaian yang kedua adalah Fx sama dengan Hx. Kita masuk saja ke contoh, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 2x min 3 dipangkatkan x kuadrat min 4 sama dengan x kuadrat plus 3x min 10 dipangkatkan x kuadrat min 4. Langkah pertama, tentukan fx, hx, dan gx-nya. Kemudian kita masuk ke penyelesaian yang pertama, yaitu gx-nya tidak boleh sama
yaitu Gx-nya sama dengan 0, maka X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, ketemu X-nya 2 dan min 2. Kita uji dulu. Untuk X-nya 2, F2-nya didapat 5. H2-nya didapat 0. Nah, padahal syaratnya F dan H tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk X sama dengan 2, dia tidak memenuhi. Sekarang kita uji untuk X sama dengan min 2. Ketemu F min 2-nya adalah min 3, dan H min 2-nya adalah min 12. Nah, ini tidak ada yang 0, maka X sama dengan min 2, dia memenuhi. Kemudian, untuk penyelesaian yang kedua, Fx sama dengan Hx. Kita sederhanakan ke kiri semua ya, maka nanti akan ketemu X-nya sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 7. Cukup sekian video persamaan eksponen part yang kedua. Jadi silahkan dipelajari lagi, silahkan diulangi lagi jika masih kesulitan untuk memahami part 1 maupun part 2. Dan jangan lupa banyak-banyak berlatih soal. Dan tidak lupa juga silahkan like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan juga bisa dapat berbagi ke teman-teman kalian. Cukup sekian, terima kasih.